Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA 1, IPA 2 maupun IPA 3. Hari ini kita akan belajar materi aturan SIM dan aturan KOS. Nah, di saat puasa ini Ibu harapkan tetap semangat ya mengikuti belajar dari rumahnya atau BDR-nya. Kenapa? Supaya kalian tetap mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Yang udah nilainya bagus kemarin jangan sampai turun di semester genap ini. Yang udah bagus kalau bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Yang masih nilainya di bawah KKM kejar terus karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum PAT anak-anak. Oke, kita belajar mengenai aturan sinus. Ya, ini Ibu mengingatkan, padahal sebelum puasa kita udah belajar mengenai aturan sinus. Apa sih aturan sinus? Aturan sinus adalah perbandingan antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang. Ya, perbandingan sisi-sisi nih kalau sin. Dengan sin sudut di hadapan sisinya. Nah, dari pengertian ini kita bisa jabarkan dari sketsa gambar. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Hapus. Ya, nanti gambarnya yang bagus sekali ini. Oke, di sini sudut A, sudut B, sudut C. Nah, sisinya ingat di depan sudut A, berarti ini adalah sisi A kecil. Di depan sudut B, berarti dia sudut B kecil, sisi B kecil. Di depan sudut C, berarti dia sisi C dengan huruf kecil. Maka rumusnya, ya, ibaratnya rumusnya adalah sisi A ya perbandingannya dengan sin sudutnya, ya, sin A akan sama dengan B, sisi B dibagi dengan sin B. Ini kan bisa juga perbandingan. Tanda bagi itu sama aja artinya dalam matematika perbandingan. Jadi C dibanding dengan sin C. Ya, ini jangan dilupakan. Ini dasarnya anak-anak. Oke, kita ke contoh soal. Oke, ke contoh soal, Ibu ingatkan yang kemarin. Ya, misalkan gambar segitiga ini biar nggak gitu. Dia harus sudut segitiga sembarang ya. Ya, ABC. Di sini ada 60 derajat, di sini ada 45 derajat. Berapakah sisi AC? Nah, sisi AC yang ditanyakan. Nah, Bu, tadi pakai huruf kecil sisinya, sekarang AC. Nah, kita juga bisa ubah rumusin aturan sin ya. Rumus aturan sin. Itu dengan pakai sisi, misalkan. Berarti di sini ada AC per sin B. Lihat gambarnya ya. Posisi AC berarti depannya sudut siapa? Sin B. Kemudian ada juga sisi BC. Ya, BC berarti sinnya siapa? Sinnya sin A ya. Sisi BC berhadapan dengan A. Kemudian satu lagi berarti AC, BC berarti AB ya. Sisi AB berbanding dengan sin C. Nah, jadi kalian sebenarnya nggak usah ngafal, tapi konsepnya, sisi per sudutnya, gitu aja untuk aturan sinus. Nah, kita nggak mungkin pakai 3 sama dengan ini. Pasti kita bisanya pakai 2 doang. Oh ya, soalnya di sini BC-nya 12 ya. Yang ditanya AC. Oke, berarti kita bisa menggunakan 2 perbandingan ini ya.
yang diketahui aja, karena kalau sisi AB nggak diketahuin di soal. Makanya kita pakainya sisi AC sama sisi BC. AC-nya berapa? Yang ditanya. Tulis aja berarti AC per sin B-nya berapa? Sin 45 derajat. Sama dengan BC-nya 12 per sin sudut A berapa? Sin 60 derajat. Oke, kita hitung. AC per sin 45 setengah akar 2 sama dengan 12 per sin 60 setengah akar 3. Nah, di sini tinggal kali silang. Ya, kali silang. Ibu lanjutin di samping dulu. Berarti AC dikali setengah akar 3 akan sama dengan 12 dikali setengah akar 2. Gini ya, ini boleh coret. Berarti AC dikali setengah akar 3 sama dengan 6 akar 2. Gitu. Berarti AC adalah 6 akar 2 dibagi setengah akar 3. Berarti AC-nya adalah 6 akar 2 kita kali dengan setengah akar 3. Karena dalam pecahan tidak ada pembagian ya, adanya perkalian. Setengah akar 3 kita balik menjadi 2 per akar 3. Ya, ini awalnya setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 itu sama aja akar 3 per 2. Nah, kalau dibalik menjadi 2 per akar 3. Nih, ini asal-muasalnya. Berarti langsung dapat 12 akar 2 per akar 3. Nah, ini belum bentuk sederhana. Nah, kita rasionalkan ya, dikali akar 3 per akar 3 menjadi 12 akar 6 per 3. Nah, 12 bagi 3 dapat 4. Berarti jawabannya AC-nya adalah 4 akar 6. Maka kesimpulan sisi AC-nya adalah 4 akar 6. Tuh. Ini contoh soal yang lalu saat Zoom meeting kemarin ya, sebelum puasa. Kalian bisa lihat di video ibu. Nggak ada ibu ngerekamnya. Coba cek di video itu. Nah, sekarang kita ke aturan kosinus. Ya, yang kedua kita ke aturan kosinus. Oke, apa itu keaturan kosinus? Adalah hubungan kuadrat antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang. Nah, dia hubungan kuadrat ya antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan satu sudutnya. Nah, ini gimana maksudnya? Kita buat dulu. Segitiganya ya. Sisi A, sisi B, sisi C. Sama tadi di depan sudut A berarti sisi A, B, B, C, C. Ya, di hadapannya. Nah, aturan kosinus itu sendiri, aturan kosinus itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, sisi A kuadrat, lihat A, sisi A. Karena hubungan kuadrat, berarti kita dari A dulu. A kuadrat, sisi yang belum kita tulis apa? B dan C, berarti kita tulis aja B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali, karena di sini A maka cosnya adalah cos A. Jadi polanya kalian harus lihat. Kalau ditanya A berarti dua sisi yang lainnya. Kalau ditanya B berarti yang belum kita tulis apa? A dan C kan, kasih tambah, kasih kuadrat min 2 sisi ini A kali C. Cosnya cos berapa? Karena ditanya B berarti cos B. Gitu. Sekarang kalau ditanya C kuadrat atau sisi C-nya berarti sisi A dan sisi B yang belum kita tulis kan, A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB kali cos. Yang ditanya apa? C, berarti cos C. Ini, jadi ingat pola. Artinya yang mengapit, lihat tuh.
ya, yang mengapit cos A itu diapit oleh sisi B, sisi C. Ini ya, kita ke contoh soal dulu. Kita ke contoh soal. Oke, contoh soal. Ada segitiga, sama ya, sembarang. Ini sisi A, sisi B, sisi C. Sisi A nya ibu kasih 60 derajat, AC nya 24, AB nya 9. Yang ditanya berapakah panjang sisi BC. Nah, ini yang ditanya X. X nya berapa ibaratnya. Nah, kalian tadi pakai sisi A, Bu. Berarti ini di depan sudut A ini adalah X itu sama dengan sisi A. Ini 9 itu berarti sisi apa? Di depan sudut C ya, berarti sisi C. 24 ini di depan sudut B, maka sisi B. Udah, kita tinggal substitusi dari rumus. BC adalah sisi A. Berarti kita pakai A kuadrat. Sama dengan apa tadi? Yang belum ditulis B dan C, Bu. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC. Kita kali dengan cos A-nya, karena yang ditanya sisi A. BC itu dengan sisi A ya. B kuadratnya berapa? 24 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2 kali 24 kali 9 dikali cos 60 derajat. Hati-hati ini hitungnya. 24 kuadrat berapa? 576 tambah 9 kuadrat 81 dikurang 2 kali 24 48 ya. 48 kali 9 432 dikali cos 60 berapa? Setengah. Nah, ada perkalian, pengurangan dan penjumlahan. Pasti pembagian dulu yang kita hitung ya. Berarti di sini dikurang berapa? 432 bagi 2 216. Baru kita kerjain yang tambah. Ini kalau ditambah 657. Maka A kuadrat itu adalah 441. Ini masih A kuadrat. Tapi kan yang ditanya bukan kuadratnya, hanya sisi A-nya atau sisi BC. Berarti akar dari 441. Maka sisi A sama dengan sisi BC nilainya adalah 21 cm. Ini aplikasi ke soalnya. Contoh soal yang kedua. Masih aturan kosinus ya. Untuk yang kedua, Ibu ambil ini 60 derajat, ini 60 derajat. Ini 4 ya. Di sini 4 cm. Berapakah sisi-sisi yang lainnya? Ya, sisi-sisi yang lainnya ini ditanya. Yo, kalau secara gambar udah ketahuan ini adalah segitiga sama sisi. Nah, tapi Ibu mau membuktikan gimana cara dari aturan kosinus. Di sini 4, pasti di sininya juga 4. Ya, di sini misalkan yang ditanyakan. Nah, kita bisa cari, anggaplah dia X kuadrat, langsung aja. Ini yang ditanya, berarti sisi-sisi yang diketahui yang lainnya aja kita kuadratin. Nah, kalau kita nggak hafal rumus, konsepnya gitu. Min 2 kali 4 kali 4 kali cos 60 derajat. Berarti 16 tambah 16 dikurang 32 dikali setengah. Ini jadi 16 juga, seharusnya kurang. Ini 16, ini 32. Berarti 16 juga. Ini baru X kuadrat, maka X-nya 4. Maka di sini juga sisinya akan 4. Terbukti gitu ya, untuk segitiga sama sisi. Oke, kalau aturan kosinus tapi yang ditanyakan sudut, judulnya jika ditanya besar sudut
dalam aturan kosinus ya. Maka kita tinggal balik. Kalau ditanya cos A, ingat cos A berarti sisi yang kita kuadratkan adalah sisi B dengan sisi C kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat dikurang sisi A-nya. Yang ditanya kan A di sini. Maka belakangnya dikurang dengan A kuadrat. Dibagi dengan 2 kali sisi lainnya, 2BC. Gitu polanya. Kalau cos B berarti polanya gimana? Ditanya cos B berarti sisi yang kita kuadratkan sisi yang lain ya. A kuadrat tambah C kuadrat tapi dikurangnya dengan soal yang ditanyakan. Yang ditanyakan B berarti B kuadrat. Per 2 ini A sama C nya turunin jadi tinggal AC. Kalau ditanya cos C berarti sisi yang belum kita tulis apa? A dan B yang kita kuadratkan. A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi dikurangnya dengan C. Karena sesuai dengan sudut yang ditanya. Per 2AB. Ini juga harus kalian paham. Kita ke contoh soal. Contoh soal pertama di samping kanan aja deh. Contoh soal pertama. Ibu ambil segitiga yang sebenarnya kalian umum. Ini sisi A, sisi B, sisi C. Di sini sisi 3, di sini 4, di sini 5. Yang ditanya berapakah besar sudut C? Berapa besar sudut C? Ingat yang mana A, yang mana B kalian boleh bikin sendiri. Nih di depan sudut A ya sisi A, di depan sudut B ya sisi B, di depan sudut C ya sisi C. Berarti kalau C maka kita pakai aturan cos C ya. Cos C berarti lihat A dan B, sisi yang kita kuadratkan adalah A dan B. A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Udah tinggal kita substitusikan. A-nya 4 kuadrat tambah B-nya 3 kuadrat min 5 kuadrat per 2 kali 4 kali 3. Berarti 16 tambah 9 kurang 25 per 24. 16 tambah 9, 25. 25 kurang 25 bagi 24. Berapa? 0 bagi 24. Berapa 0 bagi 24? Berapapun ya, ini pasti hasilnya 0. Di sampingnya lagi sini. Cos C-nya adalah 0. Maka sudut C-nya berarti pakai apa? Pakai arkes dari cos 0 derajat. Atau cos pangkat min 1 dari 0 kalau ngetik di kalkulator atau HP. Ya, cos pangkat min 1 itu dibacanya arkes. Ya, arkes cos 0 artinya di tabel trigonometri untuk cos berapa derajat yang 0. Ada 90 ya, ada berapa derajat lagi. Tapi karena ini di kuadran 1 plus ya, maka dia jawabannya 90 derajat. Itu ya. 3, 4, 5 ini kan teori Pythagoras pada segitiga siku-siku. Kita lanjut lagi. Soal nomor 2. Soalnya gini. Pada segitiga PQR diketahui sisi PQ 5 cm, sisi PR 6 cm, sisi QR 7 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah cos P? Bukan P-nya ya. Kalau ditanyakan cos P berarti biasanya jawabannya nggak sudut, nilai aja. Oke, di sini kita harus gambar sketsa sendiri. Ya, kita sketsa sendiri. Di sini P, di sini Q, di sini R. Nah, di sini ada PQ-nya taruh 5, PR-nya 6, QR-nya 7. Yang ditanya cos P. Nah, yang ditanya cos P berapa? Berarti cos P gini. Cos P ini kan di hadapannya 7. Berarti sisi yang mengapit adalah 6 dan 5. Maka yang kita kuadratkan adalah 6 dan 5 anak-anak. Dikurang dengan sisinya, sisi sudutnya. Karena P berarti ini dia yang
depan-depanan. Ini 7 kuadrat per 2 kali ini tinggal turunin 6 dan 5. Nah, konsep rumusnya gini kan. Berarti 36 tambah 25 kurang 49 dibagi dengan 2 kali 6 kali 5, 60 ya. Berapa nih? 36 tambah 25, 61 kurang 49 dibagi 60. Berarti dapat 12 per 60. Nah, ini udah sampai sini. Karena apa? Kalau kita sejajarkan gitu ya nulisnya, cos P sama dengan tadi ya, langsung sini pindahin 12 per 60. Sesuai yang ditanyakan hanya nilai cos P. Kalau ditanya sudut P-nya berapa derajat, ya udah kosinus pangkat min 1 atau arkes dari cos 12 per 60. Kalian tinggal pencet di kalkulator. Oke ya. Materi hari ini cukup sampai sini. Untuk latihannya nanti Ibu share di grup. Jangan lupa dicatat di portofolio supaya kalian lebih paham. Jika ada yang ditanyakan, kita lanjut nanti di WA group. Terima kasih, tetap semangat berpuasanya. Jangan ketiduran untuk mengikuti BDR-nya ya anak-anak di bulan Ramadan ini. Keep spirit ya, tetap sehat semuanya. Keep healthy, yang pastinya tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.